Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih pada daurah ilmu al-mawaris atau ilmu al-faraid, ilmu yang dengannya kita menjadi mengetahui jika ada orang yang wafat gitu ya, siapa sajakah yang menjadi ahli warisnya dari keluarga besarnya yang ada. Kemudian berapakah jatah-jatah setiap ahli warisnya gitu. Dan jika ada sisa, maka diberikan ke siapa sisa itu dari golongan asobat, penerima sisa dari keluarga besarnya si mayit yang ada gitu teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah pada subbab yang ke-6. Bisa dilihat kitabnya halaman 25, yaitu jatah waris nenek gitu ya. Jatah waris nenek itu. Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu, ini catatan kaki nomor 23. Yang dimaksud dengan nenek di sini adalah, siapa yang dimaksud dengan nenek di sini? Nenek di sini adalah ibunya ibu. Kita tulis ibunya ibu. Gitu ya. Yang kedua adalah ibunya ayah. Ibu ayah, ini tulisannya gini. Kemudian yang ketiga adalah ibunya nenek dari ibu. Ibu, dan yang berikutnya adalah ibu ayah. Berikutnya adalah ibu ayah gitu. Nah, jadi maksudnya gimana? Maksudnya begini teman-teman. Maksudnya begini. Inilah yang dimaksud dengan nenek. Jadi maksudnya adalah mayit. Di sini si mayit teman-teman, dia punya ibu. Kemudian ibunya ini punya ibu. Maka di sini sebutnya siapa? Nenek kan ya. Neneknya si mayit dari jalur ibu. Begitu juga misalnya nomor 2. Lihat nomor 2. Si mayit punya ayah. Kemudian ayahnya punya ibu. Maka ini adalah neneknya si mayit dari jalur ayah. Maka nenek di sini adalah neneknya si mayit dari jalur ibu, atau neneknya si mayit dari jalur ayahnya si mayit gitu ya. Berbeda kalau kakek. Kalau kakek itu yang mendapat warisan dari si mayit adalah kakeknya dari jalur ayah. Adapun kakeknya dari jalur ibu tidak. Tapi kalau nenek dari 2 jalur dapat gitu ya. Kemudian yang ketiga, contoh siapa mereka? Ini si mayit punya ibu. Kemudian ibunya si mayit punya ibu. Dan ibunya itu punya ibu lagi gitu ya. Maka di sini adalah buyut gitu. Buyutnya si mayit dari jalur ibu gitu. Ibu. Jadi artinya si mayit punya ibu gitu. Kemudian ibunya punya ibu. Nah, ini neneknya si mayit nih. Nah, neneknya si mayit punya ibu gitu, teman-teman. Maka itu buyutnya si mayit. Yang ketiga, yang keempat, ada ibu ayah. Maksudnya apa? Si mayit punya ayah. Itu namanya Khalid gitu kan. Nah, ayahnya si mayit punya ibu gitu. Namanya Khadijah. Nah, Khadijah ini neneknya si mayit dari jalur ayah punya ibu, buyutnya si mayit gitu ya. Namanya Aisyah. Maka di sini adalah buyut. Yang terakhir pun sama demikian. Si mayit punya ayah, ayahnya punya ayah. Ini kakeknya si mayit dari jalur ayah si mayit. Nah, si kakeknya itu punya ibu gitu ya. Maka di sini juga disebut dengan buyut. Jadi ada nenek, buyut. Nah, ini semua disebut dengan nenek dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya adalah jaddatun. Cuma satu saja. Kalau kita kan ada nenek, ada buyut gitu kan. Nah, itulah nenek yang dimaksud, jatah waris nenek yang dimaksud di buku ini. Kemudian kita lihat catatan berikutnya di catatan kakinya. Nenek tidak dapat warisan jika ada ibunya si mayit. Sama seperti kakek. Kakeknya si mayit tidak dapat warisan jika ada ayahnya si mayit gitu. Mahjub, terhalang gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat slide terdapat 2 poin pembahasan gitu ya. Ini poin pertama, jika nenek hanya ada 1 gitu ya. Jika nenek hanya ada 1, maka nenek mendapatkan 1/6. Kita lihat di sebelah kanan teman-teman, nih 1/6. 1/6. Kita lihat, nih nenek dapat 1/6. Kapan jatah waris nenek yang pertama mendapatkan 1/6? Yaitu jika hanya ada 1 nenek saja. Jadi si mayit meninggal. Ahli warisnya salah satunya adalah nenek. Neneknya cuma 1 nih, kan sini ada nenek, ada buyut kan gitu ya. Neneknya cuma 1. Neneknya cuma ada 1 gitu. Maka si nenek itu dapat berapa? 1/6. Contoh kasus. Lihat contoh kasus, misalnya ada orang yang meninggal. Si mayit ahli warisnya adalah nenek gitu ya. Nenek atau kita sebutnya jangan nenek deh gitu. Kita hapus ya. Sebutnya seperti yang ini nih, di atas ini nih gitu.
Kita sebutnya di sini ibu-ibu gitu. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Maksudnya siapa di sini ibu-ibu? Neneknya si mayit dari jalur ibunya si mayit gitu ya. Neneknya nih. Ada yang wafat meninggalkan nenek yaitu ibu-ibu gitu ya. Kemudian setelah ibu-ibu ada kakek gitu. Kakeknya si mayit. Kemudian berikutnya istrinya si mayit. Nah, maka kita selesaikan nih. Gitu, kita selesaikan. Pertama, ibu-ibu, neneknya si mayit gitu ya. Dari jalur ibu dapat berapa? Dapat 1/6 gitu. Kenapa dapat 1/6? Karena dia cuma sendiri gitu ya. Karena dia cuma sendiri neneknya, nggak ada buyut, nggak ada nenek dari jalur ayah, nggak ada ibu ayah, nggak ada gitu ya. Kemudian si kakek dapat berapa? Si kakek dapat baki. Pembahasan kemarin. Kenapa dapat baki? Karena tidak ada keturunan si mayit. Istri dapat berapa? Istri dapat 1/4. Kenapa 1/4? Karena tidak ada keturunan si mayit. Maka rasul masalahnya berapa? Di sini bilangan penyebutnya ada 6 dan 4. Maka rasul masalahnya adalah 12. Ibu-ibu, neneknya si mayit dari jalur ibu dapat berapa panah? 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. Istri dapat berapa? 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. 2 tambah 3, 5. Gitu. Maka sisanya berapa? 7. Maka kakek dapat 7. Baik. Contoh soal berikutnya, misalnya. Contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya adalah ibu ayah, misalnya. Ada mayit meninggalkan ibu ayah. Kemudian ibu ayahnya si mayit. Jadi ini adalah neneknya si mayit dari jalur ayah. Kemudian setelahnya adalah suami si mayit, ahli warisnya adalah suaminya, yang meninggal berarti istri. Kemudian setelahnya adalah am. Am itu paman. Paman mayit dari jalur ayah gitu ya. Dan kita hitung dapat berapakah mereka semua. Nah, pertama ibu ayah. Maksudnya neneknya si mayit dari jalur si ayah gitu. Dari jalur ayahnya mayit. Dapat 1/6. Kenapa? Karena dia cuma sendirian gitu. Suami dapat berapa? Suami dapat 1/2 karena tidak ada keturunan. Am dapat berapa? Dapat baki. Am dapat baki, paman. Maka rasul masalahnya berapa? Rasul masalahnya adalah ada 6 ada 2, maka dia 6 gitu ya. Karena dia bilangan yang kecil, bisa dibagi ke 6, bisa dibagi ke 2. Nenek, ibunya ayah gitu ya. Ibunya ayahnya si mayit. Dapat berapa? 6 bagi 6 1. 1 kali 1 1. Suami dapat berapa? 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Suaminya dapat 3. 1 tambah 3, 4. Sisanya berapa? 2. Am, paman dapat 2. Gitu teman-teman. Atau misalnya contoh yang berikutnya. Misalnya ada yang wafat. Si mayit wafat. Ahli warisnya adalah ibu. Siapa ini? Buyut. Dilihat ya. Buyutnya si mayit. Gitu ya. Ibu. Kemudian meninggalkan siapa di sini? Ibu meninggalkan kakek gitu. Udah, hanya 2 misalnya. Nah, kita lihat di sini. Ibu dapat berapa? Buyutnya si mayit dapat berapa? 1/6 karena dia sendirian gitu. Kakeknya si mayit dapat berapa? Dapat baki. Kenapa dapat baki? Karena tidak ada keturunan si mayit. Maka rasul masalahnya berapa? Rasul masalahnya 6. Ibu buyutnya si mayit dapat 6 bagi 6, 1 kali 1 1. Sisanya berapa? 5. Dapat diberikan ke si kakek. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini yang pertama gitu ya. Yang dapat 1/6 si nenek itu. Nah, kemudian lihat poin yang kedua, yang sebelah kanan, lihat slide-nya sebelah kanan. Jika jumlah nenek lebih dari 1, maka ia memiliki 3 keadaan gitu. Memiliki 3 keadaan. Yang pertama adalah jika kedekatannya sama, maka mereka dapat 1/6 bagi rata. Nah, jadi ini neneknya ada 2 bukan 1 gitu ya. Jika nenek, misalkan di sini ada nenek gitu ya, di sini juga nenek. Atau jangan nenek lah, pakai bahasa yang di atas tuh seperti gitu. Saya ada 2 nih neneknya. Si mayit ahli warisnya pertama ibu. Neneknya si mayit dari si ibu. Kemudian yang kedua ahli warisnya ibu ayah gitu. Neneknya si mayit dari jalur ayah gitu. Kemudian sisanya di sini siapa misalnya? Sisanya am, pamannya si mayit gitu ya. Nah, maka gimana nih? Nah, lihat teman-teman, fokus. Nomor 1, jika kedekatannya sama, maka mereka dapat 1/6 bagi rata. Nah, kedekatan tuh gimana? Nih lihat nih, ibu, kemudian ibu ayah. Dekatnya mereka ke si mayit itu kan cuman melewati 1, ibu dan ayah gitu. Jadi misalnya nih, ini mayit kan gitu. Melewati ibu, ini ayah
gitu ya. Kemudian nanti di sini ibunya. Jadi kedudukannya sama, cuma dua gitu. Atau di sini gambarnya, sorry, kita ke gambarnya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Gitu ya. Ini Abdullah, ini mayit nih teman-teman. Ini Abdullah mayit gitu. Ini Zainab, ibunya siapa? Ibunya Abdullah, Hamzah, ayahnya Abdullah. Maka lihat di sini ada Aisyah. Siapakah Aisyah ini? Aisyah itu adalah neneknya Abdullah dari jalur ibunya Abdullah. Maka Aisyah itu siapa? Ibu. Neneknya Abdullah dari jalur ibunya Abdullah. Kemudian ada lagi Khadijah. Ada lagi Khadijah nih. Siapa Khadijah? Khadijah adalah neneknya si mayit, neneknya Abdullah dari ayahnya si Abdullah, Hamzah. Maka dia siapa? Khadijah adalah ibu ayah. Gitu ya. Kalau Aisyah ibu-ibu, kalau Khadijah ibu ayah. Maksudnya neneknya dari ayahnya Abdullah. Nah, kedudukan mereka kan sama kedekatannya kepada Abdullah, yaitu mereka nenek gitu. Mereka nenek, Khadijah neneknya Abdullah, Aisyah neneknya Abdullah. Kedudukannya sama kan, nenek gitu, teman-teman. Berbeda kalau kita bilang misalnya di sini ada namanya Hindun. Hindun kan nama perempuan nih. Hindun itu siapa? Hindun itu adalah buyutnya Abdullah. Dari jalur siapa? Nih lihat Hindun. Dari jalurnya Khadijah, Hamzah. Jadi Hindun adalah ibu, turunannya adalah Khadijah juga ibu, kemudian Hamzah adalah ayah, baru ke Abdullah, ke mayit gitu. Nah, ini kan ibu ayah. Ada 3 tuh kedudukannya. Berarti dia buyut. Nah, itu mah lebih jauh dari Abdullah. Kalau nenek lebih dekat kedudukannya dari Abdullah gitu, teman-teman. Jadi ada nenek, ada buyut gitu. Nah, maka teman-teman di sini lihat, jika kedekatannya sama, poin nomor 1. Jika kedekatannya sama, maka mereka mendapatkan 1/6 bagi rata. Jadi ibu-ibu, lihat kolom di sini, ibu-ibu, kemudian ibu ayah. Kedekatannya akan sama ke si mayit, itu nenek mereka tuh, bukan buyut gitu ya. Maka mereka dapat 1/6 bagi rata. Gimana 1/6 bagi rata? Seperti ini. Mereka dapat 1/6. Berdua tuh, mereka dapat berdua. 1/6-nya bagi-bagi. Kemudian am dapat berapa? Am paman dapat baki gitu. Rasul masalahnya berapa? Karena cuma ada 6 doang nih. Maka rasul masalahnya 6 gitu ya. Mereka dapat berapa? 6 bagi 6 1. 1 kali 1 1. Nah, ini 1 nih gitu. Sisanya adalah 5. Nah, kemudian ini gimana gitu ya? Dikali akhirnya. Dikali ya. Karena jumlahnya kan 2 nih. Ibu ada 2, maka dikalikan 2. 6 kali 2 sama dengan 12. 1 kali 2 sama dengan 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Maka rasul masalahnya 12. Kemudian nenek itu dapat 2 panah. Nenek dua orang ini masing-masingnya 1 panah. Masing-masingnya satu panah. Dan am dapat 10 panah. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, jadi begitu teman-teman. Lihat yang sebelah kanan. Ini dapat 1/6 gitu ya. Kapan? Jika kedudukan mereka sama-sama nenek gitu ya, bukan buyut. Kalau buyut berarti ada satu nenek lebih dekat ke mayit, buyut lebih jauh dari mayit. Jadi tadi dikalikan 2 dulu. Nah, itulah 1/6 kalau kedudukannya sama. Contoh lagi nih ya, contoh yang 1/6. Ada lebih dari ini ya, kita fokusnya adalah lebih dari 1 nenek nih, teman-temannya, lebih dari satu nenek. Kapan dapat 1/6 bagi-bagi gitu ya? 1/6 bagi-bagi. Ini bagi-bagi gitu ya. Bagi 1/6-nya mereka berdua. Contoh soalnya lagi nih, yang 1/6 mereka bagi-bagi. Misalnya contoh ada yang wafat meninggalkan nih, sini kan ada ibu-ibu. Contoh ada yang wafat meninggalkan ibu, ayah gitu. Yang kedua ada lebih dari 2 nih ya, ada lebih dari 1 nih. Yang kedua adalah ibu, ayah gitu. Kemudian yang terakhir misalnya am, di sini am paman gitu. Maka gimana? Lihat. Nah, kita selesaikan. Ibu ayah dengan ibu ayah. Berarti ini siapanya si mayit? Siapanya si mayit? Buyut gitu ya. Dua-duanya buyutnya si mayit. Kedudukannya sama nggak ke si mayit? Sama. Siapa? Kedudukannya apa? Buyutnya si mayit gitu. Melewati 2 orang. Itu ya, melewati ayah, ibu, di sini juga ibu, ayah. 2 orang ke si mayit tuh. Sama berarti kedudukannya. Nah, maka kalau kata kaidahnya di sini lihat,
Kapan dapat 1/6? Jika kedudukannya sama. Lebih dari satu nenek kedudukannya sama, maka 1/6-nya bagi-bagi gitu. 1/6-nya dibagi-bagi gitu. Bagi berdua mereka tuh. Maka di sini berapa? Mereka dapat 1/6. Bagi-bagi tuh. Maka am di sini berapa? Dapat baki. Maka Rasul masalahnya berapa? Karena di sini cuma ada 6, maka Rasul masalahnya 6. Maka mereka dapat 1, karena 6 bagi 6, 1 kali 1, 1, sisanya 5. Nah, ini gimana nih? Mereka kan jumlahnya 2, gitu ya. Mereka jumlahnya 2, maka dikalikan 2. 6 kali 2 sama dengan 12. 1 kali 2 sama dengan 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Maka Rasul masalahnya 12. Kemudian mereka dapat 2, masing-masing 1 ya. Ibu ayah 1, ibu ayah 1. Kemudian si am paman dapat 10 panah. Nah, kita kembali nih teman-teman. Nah, jadi itu lebih dari satu nenek yang pertama dapat 1/6 bagi-bagi jika kedudukannya sama gitu ya. Yang kedua, lihat teman-teman nih. M apa itu? Mahjub, terhalang gitu. Apa yang maksud terhalang? Jadi yang dekat menghalangi yang jauh. Ada nenek, ada buyut. Mana yang lebih dekat kepada mayit? Nenek, buyut jauh. Jadi gimana? Mahjub itu, misalnya contoh, buyut itu kan misalnya contoh ibu, ayah, gitu kan ya. Yang kedua adalah ibu itu. Yang ketiga misalnya di sini adalah am gitu. Nah, makanya gimana penyelesaiannya? Nah, perhatikan teman-teman, perhatikan. Penyelesaiannya begini. Nah, nomor 1 ini kan ibu ayah itu siapa? Siapanya si mayit? Buyut, ya kan? Buyutnya si mayit. Yang 2, ibu siapa ini? Nenek gitu. Mana yang lebih dekat kepada si mayit? Tentu jawabannya adalah nenek. Lebih dekat kepada si mayit. Maka yang jauh itu menjadi mahjub, terhalang. Buyut itu terhalang karena sudah ada nenek gitu yang lebih dekat kepada si mayit gitu ya. Maka nenek ini dapat berapa? Ibu dapat berapa nenek? Siapa yang bisa jawab? Dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Karena hanya satu nenek saja. Loh kan ini 2, ya kan dia kan termahjub gitu. Dia jauh. Maka si ibu ini dapat 1/6. Nenek ini ibu dapat 1/6, am dapat baki. Kalau masalahnya berapa? 6, karena cuma ada 1. Ini buyutnya ini tidak dapat, gitu ya, tidak dapat. Kemudian ibu neneknya si mayit dari jalur ibu dapat 1, sisanya adalah 5. Kalau masalahnya 6, si neneknya si mayit itu 1, dan am itu dapat 5 panah, gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut yang ke terakhir. Berarti yang ke terakhir nih yang 1/6 gitu. Maksudnya apa? Fokus ke sini teman-teman. Fokus ke sini, fokus. 1/6. Di sini ada di sini ada 2/3, ini ada 1/3. Kemudian ada tulisan 2 sisi dan satu sisi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagi neneknya, jadahnya si mayit nyambung ke si mayit dari 2 sisi, maka mereka dapat 2/3 1/6, 2/3 dari 1/6. Adapun yang kedekatannya ke si mayit cuma lewat 1 sisi saja, maka dia dapat 1/3-nya 1/6. Jadi artinya 2 nenek ini kedekatannya sama. Buyut, kedekatannya sama, buyut gitu. Tapi namanya buyut, ada ke si mayitnya itu dari 2 sisi. Ada juga ke si mayitnya itu dari 1 sisi. Nah, gimana maksudnya? Kita lihat sebelah kiri. Sini teman-teman, pelan-pelan kita belajar. Kita hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus. Fokus. Apa yang dimaksud dengan 2 sisi dan satu sisi? Fokus. Fokus. Oke, kita lihat. Ini Abdullah itu mayit. Ya toh? Abdullah ini mayit gitu ya. Maka yang dimaksud dengan 2 sisi, sebelah kanan lihat 2 sisi dan 1 sisi itu begini. Ini semua buyut. Buyut itu kan antara Hindun dan Sofiyah, gitu ya. Kalau Sofa dapat nggak? Nih lihat Sofa nih. Sofa tidak dapat warisan karena siapa dia? Ibu, ayah, ibu. Abi, tidak dapat. Abi, tidak dapat. Ini lihat pelajaran sebelumnya dari golongan usul. Siapa saja golongan yang usul yang tidak dapat? Salah satunya adalah Sofa ini. Karena dia adalah ibu, ayah, ibu. Gitu ya, dia tidak dapat. Sofa ini tidak dapat gitu ya. Maka yang ada adalah Hindun dan Sofia. Lihat, ini Abdullah. Kemudian ini Hindun, kemudian ini Sofia. Hindun itu jalurnya dia ke Abdullah cuman 1 saja, itu jalur ini saja. Ya kan?
Ke Abdullah cuma satu jalur saja dari Khadijah dan Hamzah. Berbeda dengan Sofiyah, teman-teman. Sofiyah itu ke Abdullah dengan dua jalur. Pertama jalurnya sini, yang kedua jalurnya yang ini, gitu. Ya kan? Lewat dua jalur. Maka di sini disebut dua sisi atau dua jalur. Nah, mereka berdua, Hindun dan Sofiyah itu, dia dapat 1/6. Tapi kalau Hindun dapat 1/3-nya dari 1/6. Kenapa? Karena cuma satu jalur dia, dari satu sisi saja ke mayit itu. Kalau Sofiyah, dia dapat 2/3-nya dari 1/6. Gitu, teman-teman. Nah, contoh kasusnya gimana? Mari kita lihat. Contoh kasusnya kita lihat. Kita lihat contoh. Misalnya, Hindun itu siapa? Ibu ayah, gitu ya. Ada mayit wafat, ibu ayah. Ini kan satu orang, gitu ya. Kita bikin kolom. Nah, ini buyutnya si mayit. Kemudian punya buyut lagi, jadi ahli warisnya. Si mayit itu punya buyutnya lagi, si Sofiyah. Sofiyah itu siapa? Lihat, Sofiyah itu dia pertama ibu, dan dia juga adalah ibu ayah, gitu. Berarti kalau tulisannya seperti ini, oh berarti ini buyutnya si mayit dari dua jalur, kan gitu ya teman-temannya, dari dua jalur. Dan di sini adalah am, yang simpel aja ya, am pamannya itu. Nah, maka lihat di sini, mereka dapat berapa? Nah, mereka itu dapat di sini, lihat, mereka tuh dapat 1/6, teman-teman. Mereka tuh dapat 1/6. Bagi-bagi, 1/6-nya bagi-bagi. Jadi kita tulisnya seperti ini. Mereka dapat 1/6. Mereka dapat 1/6. Cuman nanti si yang satu jalur mah dia 1/3-nya dari 1/6. Kalau yang dua jalurnya mah 2/3 dari 1/6. Kan gitu, teman-teman ya. 2/3 dari 1/6. Maka si Am dapat berapa? Am dapat baki. Gitu. Am dapat baki. Rasul masalahnya berapa? Rasul masalahnya itu 6. Rasul masalahnya adalah 6. Maka berapa nih mereka nih? Buyut ada dua orang nih. Buyut dapat 1. 6 bagi 6, 6 kali 1. 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. Mereka dapat 1. Sisanya berapa? 5. Nah, ini kan 1 tidak bisa dibagi ke dua orang ini, gitu ya. Buyut yang pertama, ini buyut yang kedua, gitu. Nah, mesti dikali. Dikali berapa? Dikali 2? Bukan dikali 2. Mereka harus dikali 3. Ini 1, 2, 3. Karena yang lewat ke si mayit itu dengan dua sisi, dengan dua jalur, nah maka dia dihitungnya 2. Maka di sini dikalinya 3, teman-teman, dikali 3. Maka semuanya dikali 3. 6 kali 3 sama dengan 18. 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, kemudian penyelesaiannya berapa nih? Untuk yang si buyut yang satu jalur itu gimana penyelesaiannya? Kita hitung aja. Maka langsung 1/3 kali 3 gitu ya. 3 bagi 3, 1. 1 kali 1, 1. Maka si ibu ini mah dapat 1 gitu ya. Yang satu jalur itu dapat 1 gitu. Yang dua jalur dapat berapa? 3 bagi 3, 1. Kan gitu ya. Kali 2, 2 gitu. Nah, dapat 2. Ini teman-teman. Maka Rasul masalahnya itu 18. Si ibu ayah si mayit dapat 1. Dan yang dua jalur dapat 2 gitu ya. Dan Am dapat 5. Gitu teman-teman ya. Jadi kan awalnya dapatnya 1 nih, awalnya nih. Dikali 3 nih, 1, yang ini 2, 3. Bukan dikali 2. Bukan dikali 2 karena ini ada yang lewat dengan 2 jalur. Maka dikali 3 gitu. 6 kali 3 18. 1 kali 3 3. 5 kali 3 15. Nah, penyelesaiannya gimana? Kan ini 3 nih. 1 kali 3 3. Maka kalikan 1/3. 3 bagi 3, 3 bagi 3, 1. 1 kali 1, 1. Maka yang satu jalur itu 1, dapat 1 panah. Kemudian yang 2/3 gimana? 3 bagi 3, 1. 1 kali 2, 2. Nah, jadi caranya seperti itu. Maka selesai sudah pembahasan tentang nenek itu. Jika dia sendirian dapat 1/6. Jika dia lebih dari 1 orang, si nenek itu lebih dari 1 orang, maka ada 3 keadaan. Yang pertama adalah 1/6 bagi-bagi rata. Kapan? Jika dua nenek itu kedudukannya sama. Jika dua nenek itu kedudukannya sama gitu ya. Kemudian mahjub, yang kedua mahjub, terhalang. Kapan? Jika ada yang lebih dekat itu menghalangi yang jauh. Misalnya si nenek menghalangi buyut tidak dapat, si nenek yang dapat berapa? 1/6 karena dia cuma sendirian.
Yang ketiga, dia dapat 1/6 nih, bagi-bagi gitu ya. Yang dua sisi dapat 2/3 dari 1/6, dan yang satu sisi dapat 1/3 dari 1/6. Dan pembahasannya seperti yang di bawah ini gitu teman. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan maka bisa ditanyakan di grup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.